Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita perhatikan pemerintahan Presiden Prabowo itu sesungguhnya memiliki dukungan politik yang luar biasa besar dengan merangkul mayoritas kekuatan partai politik ke dalam kabinet beliau. Pemerintah Indonesia hari ini praktis dapat dikatakan mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Jadi di atas kertas, landscape politik ini memberikan stabilitas yang tinggi. Hampir tidak ada riak-riak politik yang berarti dari gedung DPR, ya, dan semua agenda-agenda besar yang diinginkan oleh Presiden Prabowo itu tidak mendapatkan resistensi, tidak mendapatkan kontrol yang signifikan dari DPR RI. Semua agenda-agenda besar pemerintah itu bisa berjalan dengan lancar. Namun pertanyaan substantif tetap bisa kita munculkan, apakah dengan bentuk formula politik tanpa oposisi formal di DPR sedemikian itu bisa efektif, ya, di era globalisasi yang serba terbuka. Kawan-kawan, realitas kontemporer itu menunjukkan bahwa hilangnya oposisi di parlemen, ya, karena mayoritas partai politik itu bergabung bersama Presiden Prabowo di kabinet, ya, itu tidak serta-merta membuat pemerintah itu bisa melenggang tanpa koreksi. Di era di mana batas-batas negara kian kabur oleh arus modal dan informasi, ruang oposisi itu mengalami semacam transformasi. Ketika partai politik memilih bergabung bersama kekuasaan, mayoritas mereka bergabung bersama kekuasaan, ternyata fungsi kontrol formal yang ada di DPR kemudian bisa diambil alih oleh aktor-aktor non-negara, ya. Dan salah satu kekuatan korektif yang paling nyata dan instan di era globalisasi itu adalah apa yang kita namakan dengan pasar. Kita tahu pengalaman hari ini dan pengalaman sebelumnya, ya. Untuk konteks Presiden Prabowo misalnya, walaupun beliau berhasil membangun konsolidasi politik yang sangat kokoh di tingkat elit, tetapi indikator ekonomi makro itu justru mengirimkan sinyal sebaliknya. Pasar melakukan tekanan balik, ya, melalui pelemahan indeks harga saham gabungan dan pelemahan rupiah, ya. Pasar finansial global misalnya ternyata memiliki mekanisme sendiri untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka atau kecemasan mereka terhadap kebijakan negara, ya, termasuk negara Indonesia. Mereka tidak membutuhkan podium parlemen atau hak interpelasi. Mereka cukup dengan menahan investasinya, memindahkan portofolio asetnya ke tempat yang lebih aman dalam pandangan mereka, atau menarik modal mereka keluar dari Indonesia. Pasar itu dalam hal yang sedemikian, saya mengatakannya telah melakukan oposisi, dan oposisi yang cukup masif dan berdampak langsung. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas politik domestik yang dipaksakan lewat konsensus elit tidak lagi cukup untuk menjamin sentimen positif di mata global. Teman-teman, bahaya terbesar dari mengabaikan oposisi pasar adalah dampak berantainya ke sektor real dan psikologi massa. Pelemahan rupiah misalnya dan lesunya pasar modal itu kemudian ditransmisikan, dikonversikan, diteruskan, dan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk kenaikan harga-harga barang, kesulitan lapangan kerja, pengangguran,
Ketika tekanan ekonomi ini mulai menggerogoti dompet masyarakat, apalagi golongan menengah ke bawah, keresahan tersebut segera menemukan saluran artikulasinya. Disinilah kemudian oposisi pasar kemudian berimbas membangkitkan oposisi mahasiswa dan masyarakat sipil. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual organik ya memiliki kepekaan historis terhadap ketimpangan antara narasi elit dan realitas di lapangan. Ketika sinyal-sinyal kecemasan dari pasar diabaikan oleh pemerintah yang terlanjur percaya diri dengan dukungan parlemen, mahasiswa kemudian menerjemahkan angka-angka kemerosotan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat bawah ke dalam bahasa perlawanan di jalanan. Gerakan mahasiswa, demonstrasi mahasiswa memang tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia adalah akumulasi dari sumbatan-sumbatan aspirasi publik, kontrol publik, kritik publik yang tidak diakomodasi oleh institusi formal yang seharusnya menjalankan fungsi itu. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, cara terbaik bagi pemerintah hari ini bukanlah menghadapi kritik tersebut dengan pendekatan keamanan atau narasi penyangkalan politik. Pemerintah harus bisa menggunakan strategi mundur untuk menang, mundur sejenak untuk mengevaluasi secara objektif semua kebijakan yang dikritisi oleh pasar, oleh mahasiswa dan publik, seperti meninjau ulang kebijakan MBG, koperasi merah putih, tata kelola hutang, hingga regulasi investasi. Itu semua bukan merupakan tanda kelemahan politik. Sebaliknya, kedewasaan sebuah rezim yang diuji dari keberaniannya melakukan koreksi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kawan-kawan, sejarah modern telah berulang kali juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa suatu pemerintahan yang kuat ya, tetapi tidak mendengar, tidak mengakomodasi kritik ya, maka bisa menyebabkan walaupun didukung oleh kekuatan-kekuatan besar bisa jatuh. Kita tentu ingat bagaimana Ferdinand Marcos di Filipina. Dia adalah sosok figur presiden yang bisa mengkonsolidasi kekuatan politik, hukum, dan militer secara mutlak di tangannya. Begitu juga kita bisa melihat fenomena Zainal Abidin bin Ali di Tunisia, atau Husni Mubarak di Mesir, yang mereka ini kekuatan kekuasaan yang didukung bukan hanya kekuatan politik tapi juga didukung oleh kekuatan militer, dan mereka adalah tipikal kekuasaan yang kukuh bertahan pada kebijakannya, menutup telinga dari kritik, bahkan melakukan tindakan represif terhadap pihak-pihak yang mencoba memberikan kritik dan saran, kemudian menganggap remeh riak-riak kecil di masyarakat. Namun kemudian kita lihat sejarah membuktikan, sejarah menunjukkan fondasi kekuatan mereka yang sangat kuat dalam kalkulasi politik tersebut ternyata bisa runtuh ya, dihadapkan pada gelombang people power dan gelombang musim semi Arab. Indonesia, negara kita juga punya fenomena yang mirip ya. Kita tahu rezim Orde Baru di era pemerintahan Soeharto misalnya. Begitu juga rezim Orde Lama di era pemerintahan Soekarno adalah rezim yang
Soeharto misalnya adalah rezim yang sangat kuat, didukung oleh militer, oleh birokrasi dan kekuatan politik yang ada di Indonesia. Secara politik, kekuatan politik Presiden Soeharto pada waktu dia berkuasa itu sangat sulit digoyangkan, bahkan mendekati mustahil untuk digoyangkan. Namun ternyata krisis moneter 97 menghantam pasar global, menghilangkan kepercayaan pasar, kemudian berdampak menghadirkan kesulitan-kesulitan ekonomi di masyarakat yang kemudian berimbas pada krisis politik, dan terjadilah apa yang kita namakan dengan reformasi, di mana kekuatan politik yang sangat kuat, ya, besar, itu kemudian harus mundur, dilengsarkan oleh akumulasi ketidakpuasan masyarakat sipil dan rakyat pada umumnya. Jadi sejarah ini menjadi pelajaran berharga, ya, bahwa yang harus dicatat, ya, legitimasi dari kekuatan dan kekuasaan itu berasal dari dukungan sosial, ya, dari masyarakat, dan juga dukungan ekonomi dari kekuatan-kekuatan dari para pelaku ekonomi. Dan satu hal yang harus kita sampaikan, di dalam dunia yang global seperti saat ini, dunia yang terhubung secara global, pemerintah itu tidak bisa lagi menafikan, mematikan kritik. Karena jika saluran di parlemen itu disumbat pasar, dan pasar itu identik dengan kekuatan baik kekuatan domestik ataupun kekuatan global, ya, yang memiliki yang ingin untung, ya, dan mereka tidak akan bisa menerima ketika ada kebijakan yang mereka nilai tidak menghadirkan perilaku yang bisa bersifat menghadirkan free competition, ya, kompetisi yang bebas, ya, bukan kompetisi yang terdistorsi oleh monopoli, oleh oligopoli, oleh kekuatan-kekuatan yang diintervensi oleh negara. Nah, suara pasar tidak didengar, itu akan berimbas pada konsekuensinya tadi, indeks harga saham gabungan anjlok, rupiah melemah, ya, kemudian industri juga mengalami kemunduran, pengangguran meningkat, ya, dan kesulitan mencari pekerjaan juga bertambah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak ada salahnya kalau kita menyampaikan kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahan beliau bahwa musuh utama dari keberlangsungan sebuah pemerintahan itu bukanlah adanya oposisi yang kuat, ya, melainkan kebebalan politik, ya, yaitu keengganan untuk menerima saran, keengganan untuk menerima kritik, menolak mendengar suara publik, suara masyarakat madani, ya, dan seharusnya lah, ya, menurut pandangan saya, kritik-kritik dari beragam sumber, dari pasar, dari mahasiswa, dari pelaku ekonomi, dari publik, itu menjadi bahan masukan yang benar-benar dievaluasi oleh pemerintah untuk memperbaiki program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.